Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program gereja kita, yaitu program Renungan Pagi. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas melangkah di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, ini adalah bulan terakhir di tahun ini, bulan Desember. Tepatnya di tanggal 2 hari ini, hari kedua kita melangkah di bulan bulan ke-12 ini, bulan Desember ini. Berbicara tentang bulan Desember, kita sebagai orang-orang Kristen, maka satu hal yang akan langsung terlintas di pikiran kita adalah momen Natal. Benar atau tidak Bapak Ibu Saudara? Benar ya? Dan kalau berbicara tentang momen Natal, maka itu berbicara tentang momen kelahiran Yesus Kristus. Reinkarnasi Allah menjadi manusia. Dan pada pagi hari ini, tema kebenaran firman Tuhan adalah Allah turun mendekat. Ya, Allah turun mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada kita, mendekat kepada manusia. Yang tadinya kita merasa bahwa Allah itu jauh, dan melalui reinkarnasi ini, melalui Allah menjelma menjadi manusia ini, maka itu membuat kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-14, begini firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman atau logos. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Allah atau firman ini tadi di dalam ayat yang ke-14 menjelma menjadi manusia. Bereinkarnasi menjadi manusia. Dan dikatakan diam di antara kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke perjanjian lama, maka pada zaman dahulu juga di perjanjian lama ketika ada momen di mana Allah diam di tengah-tengah manusia, di bangsa pilihannya, kepada umat Israel. Ya, pada waktu itu di kemah pertemuan ataupun di kemah suci, Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel yang menunjukkan kemuliaannya. Musa dapat bertemu atau berbicara dengan Allah melalui di kemah pertemuan ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Allah mau mendekatkan diri dengan orang-orang pilihannya, umat-umat pilihannya. Dan di perjanjian baru ini juga menunjukkan bahwa Yesus, Allah itu melalui Yesus Kristus, dia mau mendekatkan diri kepada saya dan kepada saudara sebagai manusia. Dia mengambil bagian sama seperti kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bahwa walaupun Allah menjelma menjadi manusia dalam tubuh, dalam daging, yaitu Yesus Kristus, bukan berarti Yesus Kristus itu sama seperti saya dan saudara manusia seperti ini. Dia adalah tetap Allah.
Yang harus kita pegang bahwa walaupun dia menjelma menjadi manusia, dia itu tetap Allah. Itu hanya prosesnya, bagaimana dia mau mendekatkan diri, memahami kita sepenuhnya sebagai manusia. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dia mau melewati hari-harinya seperti yang kita lewati. Sehingga dia bisa menolong kita, sehingga dia bisa menyelamatkan kita manusia yang sudah hidup dalam dosa, sudah masuk dalam dosa, yang sudah berdosa ini. Dia hidup seperti itu supaya dia bisa memahami kita dan menebus kita, menyelamatkan kita. Dan di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa ayat 14 tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Manusia, Yohanes, para murid pada waktu itu melihat kemuliaan Allah. Lewat apa? Lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Seperti di perjanjian lama, orang Israel bisa melihat kemuliaan Allah di kemah pertemuan, di kemah suci. Demikian pada waktu itu juga murid-murid Allah, murid-murid Yesus melihat kemuliaan itu. Dan kita juga melihat kemuliaan Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, saya dan saudara ketika kita percaya kita diselamatkan, itu adalah satu kemuliaan Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, pagi hari ini ketika kita melihat momen Natal, mengingat momen Natal, maka itu harus mengingatkan kita bahwa Allah itu turun mendekat kepada kita. Dia mengambil langkah mendekatkan diri kepada kita manusia yang berdosa ini. Dia mau merangkul kita manusia-manusia yang berdosa ini, menyelamatkan kita dari lembah kekelaman hidup kita, mengangkat kita. Ya. Itu adalah satu tindakan yang diambil oleh Allah. Itu dikatakan tadi kasih karunia Allah. Ya. Kasih yang tidak seharusnya kita terima, tetapi itu ditunjukkan oleh Allah. Yang mengorbankan, dia datang, dia hidup sebagai manusia, dia datang mengorbankan dirinya, menyelamatkan saya dan saudara. Itu adalah kasih karunia Allah yang ditunjukkan kepada kita, ditunjukkan kepada saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 145 ayat 18 juga Tuhan berkata bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Sekalipun saat ini kita tidak melihat dengan mata kita sendiri, dengan mata jasmani ini, kita tidak melihat lagi wujud Yesus ada di permukaan bumi ini, tidak. Tapi satu hal ketika dari momen Natal itu menunjukkan bahwa Yesus itu mendekatkan diri, dan sama seperti itu sampai saat ini, bahwa dia dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu tahu, satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus hanya sejauh doa. Berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dia hanya sejauh seruanmu itu. Ketika engkau mengucapkan sepatah dua patah kata kepada Tuhan, maka dia hanya sejauh ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibirmu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, teruslah mengingat bahwa Yesus itu dekat. Berbicara kepada Tuhan. Sama seperti engkau berbicara kepada orang-orang di permukaan bumi ini, kepada anak, istri, suami, atau kepada keluarga, atau kepada siapapun, seperti itu. Engkau dapat berbicara kepada Tuhan sama seperti itu. Sama seperti engkau berbicara kepada manusia yang jaraknya tidak jauh. Berbicaralah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena dia hanya sejauh itu. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru, tetapi orang yang berseru ini adalah orang yang berseru dengan setia. Artinya bukan sekali dua kali, tetapi dia tetap memelihara kesetiaannya di dalam Tuhan. Dia tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia sering berkomunikasi dengan Tuhan. Seberapa jauh Tuhan dari kita saat ini? Sebenarnya itu adalah kita yang membuat jarak itu. Bukan Tuhan yang membuat jarak dengan kita. Kita yang membuat jarak tersendiri dengan Tuhan. Kita yang menarik diri. Kita yang pergi dari Tuhan. Kita yang menyimpang dari Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Melalui momen Natal di tahun ini, kita diingatkan kembali. Tuhan itu dekat dengan kita.
Jadi, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau dekat dengan kami. Ada bersama-sama dengan kami, tinggal diam bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya di sepanjang hari ini, tuntun kami, pimpin kami, pelihara kami. Manapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kemuliaan demi kemuliaan akan kami nikmati di sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.